Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia pada kali ini akan menjelaskan bagaimana cara mencegah penyebaran virus corona. Sebelum itu, kita semua sudah tahu bahwa virus corona adalah penyakit atau pandemik yang sedang kita hadapi pada saat ini yang sangat berbahaya, di mana virus ini menyebar dengan sangat cepat dan dapat mengganggu pernapasan yang secara ringan, dan juga yang kedua menyebabkan infeksi paru-paru yang berat, dan yang terakhir yang paling parah adalah kematian. Oleh sebab itu, kami akan menjelaskan bagaimana cara mencegah penyebaran dari virus corona ini. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengerti arti dari virus corona itu sendiri. Coronavirus atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas hingga sedang seperti penyakit flu, yang dimana banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Tapi jangan salah teman-teman, ini juga bisa terjadi sebanyak 2 kali bahkan 3 kali dalam hidup masing-masing orang. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti yang pertama adalah MERS-CoV, yang kedua SARS-CoV, dan yang ketiga adalah pneumonia. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lain hingga mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 ini dari Maret 2020 lalu hingga saat ini. Berikut merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mengkonsumsi vitamin. Salah satu vitamin yang baik adalah vitamin C. Vitamin C berperan sebagai peningkat kekebalan tubuh dan juga mengurangi perkembangan virus. Selanjutnya adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat. Salah satu makanan sehat yang saya sedang konsumsi di sebelah sini adalah cincau hijau. Cincau hijau berfungsi sebagai antibiotik alami dan juga berguna untuk penangkalan virus. Selain itu, juga dapat diikuti dengan mengkonsumsi buah-buahan dengan vitamin yang tinggi. Dan yang paling terakhir, yang paling penting juga adalah dengan cara menjaga pola tidur kita. Usahakan tidur selama 6-8 jam dalam sehari. Dalam video ini, aku akan menjelaskan bagaimana cara yang tepat ketika memesan makanan melalui aplikasi pemesan makanan berbasis digital pada saat pandemi virus COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona. Sebelum makananmu tiba di rumah, pastikan maskermu terpakai dengan baik, terutama pada saat menerima makanan. Perlu diketahui bahwa penggunaan masker sangatlah efektif demi terhindar dari bahaya cairan yang keluar dari mulut lawan bicara. Setelah mengambil makanan, cucilah tanganmu terlebih dahulu selama kurang lebih 1 menit menggunakan sabun. Hal ini dikarenakan kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Jadi, walaupun terlihat bersih secara kasat mata, tidak menutup kemungkinan bahwa tangan kita masih mengandung kuman. Menurut anjuran Kementerian Kesehatan, terdapat 6 langkah cuci tangan yang tepat untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman ataupun virus. Langkah pertama dapat dilakukan dengan gosok telapak dengan telapak, gosok telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan juga sebaliknya, gosok telapak dan telapak dengan jari saling terkait, putar punggung jari di atas telapak, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan juga sebaliknya, kuncupkan jari dan putar di atas telapak tangan. Setelah mencuci tangan dengan bersih, barulah kamu dapat menikmati makananmu. Selamat makan! Saya Arnold akan menjelaskan tentang protokol kesehatan saat berbelanja. Pertama-tama, selalu gunakan masker. Kemudian, saat hendak masuk ke tempat belanja, jangan lupa mencuci tangan dengan air atau dengan hand sanitizer. Lalu, gunakan siku untuk membuka pintu, bukan dengan telapak tangan. Sesampai di dalam toko, batasi menyentuh barang-barang dan ingat, jangan sekali-kali menyentuh wajah Anda setelah menyentuh barang-barang yang hendak dibeli. Kemudian, ambillah barang yang Anda telah rencanakan untuk dibeli. Setelah selesai berbelanja, segeralah ke kasir untuk membayar dan jangan berlama-lama di tempat belanja.
Jika terdapat antrian, pastikan untuk selalu menjaga jarak aman atau physical distancing minimal 1,5 meter dengan orang di depan Anda. Sewaktu membayar, usahakan menggunakan metode non-tunai. Namun jika tidak memungkinkan, cucilah tangan Anda setelah membayar. Jangan lupa, segeralah membuang struk belanja ke tempat sampah. Dan yang terakhir, cucilah tangan Anda menggunakan air atau hand sanitizer sebelum kembali ke rumah. Sekian dan terima kasih. Karena kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID ini, maka kita harus merubah kebiasaan sehari-hari kita. Kita harus selalu menggunakan masker, dan terutama saat kita sedang bersin atau batuk, kita harus menutupnya bisa dengan tangan, lengan, ataupun tisu. Mengapa demikian? Agar menghindari penyebaran virus. Karena cara penyebaran virus corona ialah melalui udara atau melalui udara dari liur kita. Dan kita biasanya akan mengeluarkan liur, atau kita bisa menyebarkan virus itu melalui batuk, bersin, atau saat kita sedang berbicara, sehingga kita harus selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Akhir-akhir ini angka COVID semakin lama semakin naik. Hal tersebut dikarenakan, kalau menurut saya, karena kelalaian dari pihak kita. Karena kebanyakan orang masih menganggap remeh virus ini, atau bahkan terdapat beberapa orang yang tidak percaya akan adanya virus ini. Untuk mencegah virus ini terus menyebar dan pandemi ini terus berlangsung, kita harus dengan ketat menjaga disiplin. Kita harus dengan ketat dan kita harus disiplin menjaga diri masing-masing. Yang terutama adalah selalu menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan meningkatkan imun kita. Jika kita melakukan ketiga hal tersebut, maka kita akan bisa terhindari dari virus COVID, dan kita juga tidak akan menyebarkan virus kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Cara pencegahan penularan virus corona yang paling dibutuhkan saat ini adalah melalui vaksin. Berikut kami akan menampilkan cuplikan mengenai penjelasan vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa.